Jumpa lagi dengan Bung Yes. Hasil akhir dari sebuah pertandingan sepak bola biasanya ditentukan dari berbagai hal. Salah satu dan salah duanya adalah taktik, strategi, dan faktor luck. Kemenangan Indonesia atas Vietnam di Piala Asia di Qatar 2 hari lalu ada di mana? Ditentukan oleh taktik, strategi, atau keberuntungan. Untuk semua rekan, sahabat, dan teman, ikuti terus analisis yang menarik dari Bung Yes, dan tentu saja jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita lihat bahwa Sintayong adalah salah satu pelatih yang harus diakui sangat menguasai strategi sepak bola atau strategi permainan dengan materi yang seadanya. Mengapa saya katakan seadanya? Karena campuran dari pemain-pemain naturalisasi dan pemain lokal diramu menjadi sebuah tim yang diandalkan untuk tampil di kasta tertinggi zona Asia, yaitu Piala Asia. Dan 2 hari lalu kita lihat ramuan STY dengan taktik strateginya yang pas berhasil membawa tim nasional kita Indonesia untuk mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Kita mungkin tidak asing lagi mengetahui background daripada Sintayong, karena tahun 2018 di Piala Dunia Rusia, STY berhasil membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Secara kualitas memang Jerman di atas Korea Selatan saat itu, tetapi taktik strategi yang dimainkan, diterapkan oleh STY pada tim Korea saat itu berhasil menghancurkan Jerman. Taktik itulah yang dipakai oleh STY kurang lebih sama bagi tim nasional kita saat menggulung Vietnam. Apa itu strategi yang diterapkan STY? Kita lihat bahwa STY mengubah susunan atau pola permainan timnya yang selama ini dia memakai 4-4-2, dia ubah dengan konsep yang sangat dinamis, tetapi lebih cenderung bertahan dengan pola yang dia mainkan, yaitu pola 5-4-1, di mana 5 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 1 penyerang. Tetapi pola ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan sewaktu-waktu. Bisa menjadi 3-2-3-2. Saya katakan 5 pemain belakang yang ditampilkan oleh STY malam itu memang cukup mencengangkan. Termasuk saya juga bertanya-tanya, mengapa 2 pemain andalan di lini belakang, pemain yang sangat disayangi oleh STY dan dibesarkan oleh STY sejak 2019 dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U20, yaitu Rizky Ridho dan Elkan Bagot, tidak dimainkan sebagai starter. Tetapi STY memainkan 2 pemain baru untuk ikut bertahan dalam posisi 5 belakang, di mana di kiri ada Pratama, kemudian di tengah ada Jordi Amat, ada Justin Hubner, ada Sandy Walsh, dan juga ada kapten tim Asnawi Mangkualam. Mereka membentuk 5 pemain bertahan. Di tengah ada 4, yaitu ada Marcelino Ferdinand, ada Yaakob Sauri, ada juga Egy Maulana, dan satu lagi adalah Ivar Janner. Sedangkan di depan digantung sendiri seorang penyerang tengah pada diri Rafael Struijk. Nah, pola 5-4-1 ini bila dia dalam kondisi menyerang bisa berubah menjadi 3-2-3-2, yaitu 3 di belakang, ada Jordi Amat, Asnawi, dan juga kemudian Pratama Arhan. Di depan 3 pemain adalah Justin Hubner dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini gantung di antara pemain belakang dan tengah dalam pola 3-2-3-2. Di tengah ada Marcelino, kemudian ada Yaakob Sauri dan Ivar Janner. Dan di depan tentu Egy Maulana yang lebih bernaluri menyerang akan mendampingi Rafael Struijk. Inilah 2 pola strategi yang dimana lebih cenderung bertahan tetapi memiliki dan menyimpan daya serangan balik yang cukup baik. Dan kita lihat bahwa sebuah gol atau gol tunggal yang diperoleh oleh Indonesia melalui titik penalti itu karena aksi individu dalam sebuah serangan mendadak
pertahanan Vietnam yang memaksa pemain belakang Vietnam melakukan pelanggaran di kotak penalti, sehingga diberi penalti kepada Indonesia dan Asnawi mengeksekusi dengan baik untuk keunggulan dan menjadikan Indonesia keluar sebagai pemenang. Ada beberapa catatan menarik yang perlu mungkin saya angkat bagi pemirsa dan netizen untuk mengetahui mengapa saya katakan strategi jitu dimainkan oleh STY terhadap tim kita sehingga memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu sebuah kemenangan. Kita lihat bahwa STY tentu telah mempelajari kekuatan Vietnam ketika menghadapi Jepang. STY menyadari juga bahwa Indonesia dalam beberapa kali pertemuan sulit mengalahkan Vietnam, sehingga dia mengubah pola, tidak memainkan pola menyerang total, tetapi bertahan untuk melakukan counter attack, dan itu dilakukan dengan baik oleh seluruh pemain yang diturunkan sejak menit awal. Kita lihat bahwa 10-20 menit pertama Indonesia sangat superior atas Vietnam, di mana kita melakukan serangan-serangan yang cukup intens dan membuat pertahanan Vietnam, bahkan pemain Vietnam agak kaget ketika Indonesia mulai menyerang secara sporadis menusuk ke jantung pertahanan Vietnam malam itu. Dan beberapa catatan, tadi saya katakan, di lini belakang Rizky Ridho dan Elkan Bagot tidak dimainkan. Ini karena STY melihat mungkin pada sisi kebugaran kedua pemain itu. Dia lebih cenderung memainkan pemain lebih bugar untuk menghadapi serangan-serangan gencar dari Vietnam, sehingga Pratama Arhan dan juga Asnawi yang dimainkan lebih awal. Walaupun secara naluri bertahan Rizky dan Elkan lebih baik, namun itulah strategi yang dimainkan oleh STY. Dan kita lihat di tengah ada dua pemain yang menarik untuk mendapat sorotan khusus, yaitu Marcelino dan Yaakob Sauri. Terutama pertandingan malam itu diperlihatkan oleh Marcelino. Pemain ini walaupun memiliki tubuh yang langsing, dan sebelum ini dia jarang memperlihatkan apa penampilan yang dia tampilkan malam itu, yaitu sebuah aksi individu yang diperlihatkan cukup baik, terutama di babak kedua. Aksi individu ini ya yang harus dimainkan oleh seluruh pemain kita untuk pertandingan ke depan. Aksi individu Marcelino inilah tidak saja ikut membangkitkan kepercayaan diri dia, tetapi ikut juga mendorong pemain-pemain lain bahwa kalian pun bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Dan itu harus dilakukan. Dan itu juga sudah pernah dilakukan oleh Yaakob Sauri ketika dia menerobos dari sisi kanan atau pertahanan kiri Irak dan melepaskan umpan untuk diselesaikan oleh Marcelino malam itu. Jadi kita harus memberikan apresiasi khusus kepada Marcelino malam itu dan juga Yaakob Sauri yang mulai mengajak atau memotivasi seluruh pemain-pemainnya atau seluruh rekan-rekan mereka untuk seringlah melakukan aksi individu. Nah, di sayap kanan, terutama Egy Maulana dan penggantinya Witan Sulaiman, ini belum memperlihatkan penampilan yang sesuai dengan posisi mereka. Jika mereka bermain sebagai penyerang sayap, ini harus dilakukan. Egy dan Witan lebih banyak hanya bermain dalam posisi mencari aman. Ketika Egy memegang bola, dia tidak berani melakukan aksi individu, paling tidak mencoba melewati pertahanan kiri dari lawan. Egy lebih banyak hanya mengontrol sekali, melepaskan umpan, mengontrol, melepaskan umpan. Egy juga belum maksimal dalam mencari posisi, baik dengan bola atau tanpa bola ketika tim kita di bawah tekanan. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh Egy Maulana. Jika tidak, dia nampaknya harus diganti. Walaupun pemain lain memang masih di bawah Egy. Dan kalau Egy masih dipercaya, Egy harus mengubah ini. Juga hal itu berlaku bagi Witan Sulaiman. Nah, kita lihat di kiri ya, Marcelino telah membuktikan itu sehingga dia tetap mendapat kepercayaan STY untuk bermain sebagai starter. Kelemahan lain dari tim kita yang harus diperbaiki segera untuk menghadapi Jepang di pertandingan tanggal 24 Januari nanti adalah di lini depan atau striker. Rafael Struijk sampai saat ini bukan saja belum mencetak gol, tetapi belum memperlihatkan kematangannya di kotak penalti. Sebetulnya dia mendapat 2 peluang baik untuk menciptakan gol di 10 menit awal ketika melawan Vietnam, tetapi 2 peluang itu terbuang percuma karena dia sangat tidak tenang
ketika menguasai bola di kotak penalti lawan. Nah, peluang-peluang sekecil apapun ini harus dimanfaatkan tidak saja oleh para penyerang, tetapi pemain belakang dan gelandang yang bila ada peluang sekecil apapun di kotak penalti untuk mencetak gol, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena peluang itu tidak akan datang 2 kali atau 3 kali. Nah, ini harus disadari oleh seluruh pemain. Jadi sekali lagi, saya perlu memberikan apresiasi dan salut kepada STY bahwa dia telah mulai menemukan perbaikan-perbaikan, walaupun ini masih butuh waktu banyak lagi untuk perbaikan menyeluruh. Tetapi apa yang ditampilkan lewat strategi yang baik ketika melawan Vietnam, ini kita harus acukan jempol. Juga selamat bagi PSSI bahwa Indonesia sudah bisa mengalahkan Vietnam, dan lebih daripada itu membuka peluang bagi tim kita untuk lolos ke 16 besar. 16 besar, walaupun tim terakhir yang kita lawan adalah Jepang yang memang di atas kertas akan sulit untuk kita kalahkan. Bahkan hasil draw sudah sangat baik. Tapi kalaupun kalah jangan sampai lebih daripada 2 digit. Ya 0-1, 0-2 atau 1-3 ya masih oke. Tetapi jangan sampai 0-3, 0-4, 0-5. Ini akan menghapus kemenangan dan penampilan yang sudah begitu baik ketika kita melakukan Vietnam. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.